Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Venilia Setia. NIM 2023110021. Saya dari Prodi Manajemen semester 4A pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kelayakan bisnis. Pemahaman konsep utama pada aspek pasar dalam studi kelayakan. Pendahuluan, yaitu ada dua, studi kelayakan pasar dan menganalisis berbagai faktor. Studi kelayakan pasar bertujuan untuk menilai potensi dan prospek pasar suatu produk atau jasa. Analisis membantu dalam memahami apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak berdasarkan peluang dan risiko pasar. Baik, yang kedua, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan persaingan di pasar, termasuk tren industri, perilaku konsumen, dan kondisi ekonomi. Baik, yang kedua yaitu konsep utama dalam aspek pasar. Yang pertama, aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, dan yang kedua, memahami faktor-faktor. Yang pertama, aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah bagian yang menilai peluang dari risiko bisnis berdasarkan permintaan, persaingan, dan potensi pasar. Yang kedua tadi, memahami faktor-faktor, yaitu mempengaruhi pasar, membantu perusahaan dan mengemban keputusan strategi, seperti strategi pemasaran, penetapan harga, dan inovasi produk. Baik, yang selanjutnya, metode pengukuran peramalan dan permintaan, yaitu ada dua. Yang pertama metode kualitatif dan yang kedua metode kuantitatif. Baik, untuk metode kualitatif yaitu ada tiga. Yang pertama metode Delphi, yaitu teknik pengumpulan opini terkait permintaan ahli untuk mendapatkan konsensus terhadap permintaan, peramalan dan permintaan. Yang kedua wawancara, menggali informasi dari calon pelanggan atau pelaku industri terkait kebutuhan dan tren permintaan. Yang ketiga, observasi, mengamati langsung perilaku konsumen dan tren pasar untuk memahami pola pembelian. Baik, yang kedua, metode kualitatif. Ada tiga. Yang pertama yaitu tren historis, menggunakan data penjualan sebelum untuk memprediksi permintaan di masa depan. Yang kedua, regresi, menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan, misalnya harga dan tingkat konsumen. Yang ketiga, analisis data, mengolah data dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran permintaan pasar yang lebih akurat. Baik, yang berikutnya, pendekatan dalam peramalan permintaan, yaitu terdapat dua. Yang pertama pendekatan makro dan yang kedua pendekatan mikro. Pendekatan makro yaitu pendekatan ini menggunakan data ekonomi dan tren industri secara keseluruhan untuk memprediksi permintaan. Beberapa sumber data yang digunakan meliputi indikator ekonomi makro atau pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, tren industri yang menunjukkan arahan perkembangan sektor bisnis tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan mikro, yaitu pendekatan ini lebih fokus pada faktor internal dan analisis langsung terhadap calon konsumen dan persaingan. Metode digunakan antara yaitu ada dua, survei pelanggan, mengumpulkan data dari konsumen mengenai profesi dan kebiasaan pembeli. Yang kedua, analisis kompetitor, mengkajikan strategi persaingan, harga, dan kekuatan mereka di pasar. Baik, untuk yang berikutnya, teknik dalam peramalan permintaan. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam peramalan permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis time series dan yang kedua metode econometrik. Analisis time series menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam permintaan.
berguna untuk memprediksi penjual berdasarkan siklus manusia atau tren jangka panjang. Yang kedua, metode ekonometri dan model statistik yang berhubungan berbagai variabel ekonomi memperkirakan permintaan. Contoh industri yang sangat berguna pada faktor ekonomi makro, baik marketing testing atau uji pasar, melakukan uji coba produk di pasar terbatas sebelum peluncuran penuh. Baik yang berikutnya, kendala dalam peramalan dan pengukuran pasar, yaitu ada 3: data yang terbatas atau tidak akurat. Yang kedua, perubahan tren pasar yang cepat. Dan yang ketiga yaitu faktor eksternal. Baik yang pertama tadi, data yang terbatas atau tidak akurat. Ketersediaan data sering menjadi kendala, terutama bagi bisnis baru yang belum memiliki data historis yang cukup. Data yang tidak akurat atau bisa dapat menyebabkan peramalan yang salah. Baik yang kedua, perubahan tren pasar yang cepat. Tren konsumen dapat berubah dengan cepat, terutama di industri teknologi atau fashion. Yang ketiga, faktor eksternal. Regulasi permintaan dan membatasi atau memperluas peluang pasar. Kondisi ekonomi global seperti inflasi dan resmi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Baik, yang berikutnya yaitu kesimpulan. Pentingnya pemahaman metode peramalan. Memilih metode peramalan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis pasar yang akurat. Strategi untuk mengatasi kendala. Bisnis harus fleksibel dan menggunakan berbagai pendekatan serta teknik dalam peramalan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Pengaruh terhadap keputusan bisnis. Hasil analisis pasar yang baik akan membantu dalam menentukan strategi pemasaran produk dan investasi yang lebih efektif. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu saja pemaparan materi saya. Semoga materi yang saya telah menyampaikan dapat bermanfaat bagi untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, sekian dan terima kasih.